Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, sebagai hamba Allah yang lemah, tentunya manusia tidak pernah luput melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun meskipun begitu, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Pemurah dan Maha Pengampun. Allah akan mengampuni segala dosa apabila kita bertaubat kepada Allah dan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ada beberapa macam orang yang ditolak istighfarnya oleh Allah, walaupun ribuan kali ia membaca istighfar tidaklah bermanfaat. Lantas, orang seperti apa yang istighfarnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Berikut beberapa macam orang yang istighfarnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian ulama mengatakan inilah 3 orang yang istighfarnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Seorang laki-laki yang memiliki perempuan simpanan zina. Seorang laki-laki yang seperti ini, begitu ia selesai melakukan perzinahan, kemudian ia mengatakan astagfirullahalazim kepada Allah, aku meminta ampun kepada Allah, namun Allah berkata, berpalinglah engkau dari perempuan itu, jangan pelihara lagi, maka akan kuampuni dosamu. Selama ia masih berhubungan dengan perempuan itu, maka Allah tidak akan mengampuni dan maka sia-sialah istighfarnya. 2. Seseorang yang di sisinya ada harta haram. Ia mengucapkan istighfar 100 kali sehari, tetapi ia memakan harta haram itu dan memakan makanan dari harta haram. Allah pun berkata, kembalikan harta haram itu dan jauhilah harta haram itu, maka Allah akan mengampuni dosamu. Dan bila mana ia tidak mengembalikannya, maka Allah tidak akan mengampuni dosa orang tersebut. 3. Seseorang yang berpakaian dengan pakaian yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang seperti ini, meskipun beristighfar setiap hari, namun masih menggunakan pakaian yang tidak disukai oleh Allah, maka istighfarnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti contoh, perhiasan dari emas dilarang digunakan oleh laki-laki. Sahabat yang beriman, itulah 3 golongan manusia yang istighfarnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita tidak termasuk salah satunya. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, berdoa merupakan salah satu bentuk ikhtiar atau usaha untuk memohon dan meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Islam, berdoa merupakan salah satu ibadah yang wajib dilakukan setiap umat muslim agar senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin manusia itu dekat dengan Allah, maka Allah pun akan semakin dekat dengan manusia. Setiap manusia yang hidup di dunia, khususnya yang beragama Islam, tentunya wajib selalu melibatkan Allah dalam tiap kesempatan agar senantiasa selalu diberi keselamatan dunia dan akhirat. Dengan berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas hidup yang kita jalani, maka tidak ada yang tidak mungkin baginya. Semakin doa itu diulang-ulang, semakin doa itu diutarakan dengan penuh keyakinan, maka tak menutup kemungkinan dikabulkannya doa tersebut semakin besar. Sejatinya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tanda saat doa yang kita panjatkan dikabulkan olehnya. Tanda tersebut bisa dicirikan dari sisi mental maupun fisik pada seseorang. Tanda-tanda tersebut ialah sebagai berikut. Tanda-tanda doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Bertambahnya perasaan takut kepada Allah. Takut kepada Allah adalah sifat orang yang bertakwa dan juga merupakan bukti berimannya seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi yang melaksanakan perintah tersebut, maka ketakwaan akan bertambah, dan karena itu ia akan memperoleh kemuliaan dan dijulukinya ke arah kebaikan sehingga menjadi salah satu tanda doa dikabulkan. Sedangkan bagi yang mengabaikannya, maka dosanya makin bertambah dan bertambah pula kehinaannya, dan diikuti dengan bergelimang dalam lautan dosa dan kemaksiatan. Dalam hal ini, orang yang takut kepada Allah akan senantiasa mendapatkan keselamatan dari hal-hal yang tidak ia sukai, diberi kecukupan dan diberi akhir yang bagus.
Rasa takut yang terpuji adalah rasa takut yang mendorong kepada amal soleh dan menghalangi dari perbuatan haram. Oleh karena itu keadaan kehidupan mereka selalu baik. Akhirnya kehidupan mereka juga harus beserta amal mereka penuh dengan barokah. Karena orang yang memiliki ilmu tentang agama Allah akan paham benar akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, keperkasaannya, dan paham betul betapa pedih dan ngerinya azab yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. 2. Bertambahnya semangat ibadah. Manusia yang telah menjalankan ibadah dengan baik, maka sesungguhnya ia telah memfungsikan hakikat penciptaannya. Namun sebaliknya, manusia yang melalaikan ibadah berarti ia telah mendisfungsikan hakikat penciptaannya. Dalam hal ini hendaknya seseorang meyakini apapun yang didapatkan manusia adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sedari awal manusia itu harus menggantungkan segala keinginan dan hajatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan melalui perantara doa. Tentunya doa yang baik ialah doa yang selalu mengikuti cara yang diajarkan oleh Al-Quran dan Al-Hadis. Perlu diketahui, ibadah merupakan jembatan penghubung antara Rob dan hambanya, jembatan untuk mendapatkan kasih sayang dan magfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin kokoh jembatan tersebut, maka semakin melimpahlah rahmat, ampunan, dan kasih sayang Allah kepadanya. Karenanya, sudah seharusnya semangat ibadah kita dipupuk dan dipelihara, tak lain supaya ibadah yang kita lakukan menjadi sebuah kenikmatan tertinggi yang tiada tara. 3. Jiwa menjadi tentram. Ketika seorang hamba berdoa itu tandanya ia sedang menghubungkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai bentuk isyarat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa doa kita diterima olehnya ialah dengan ketentraman hati pada diri umatnya yang berdoa tersebut. Ada yang datang kepada Ja'far As-Shadiq dan bertanya, apa tanda diterimanya doa? Ja'far As-Shadiq menjawab, ketentraman hati. Bukankah itu juga dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala hati menjadi tentram. 4. Yakin akan dikabulkan doanya. Tanda doa dikabulkan yang terakhir adalah harus yakin bahwa hajat kita akan terwujud. Hal penting dalam berdoa adalah sebuah keyakinan. Keyakinan pun akan menumbuhkan kekuatan tersendiri bagi orang yang berdoa. Saat kita merasa doa kita sudah menemukan titik jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak dapat dipungkiri bahwa akan ada hati kecil yang meyakini akan hal itu. Keyakinan yang kuat tertanam dalam hati dan melahirkan sugesti dan dorongan yang kuat pula. Fokus di dalam memohon sangat menentukan kesuksesan untuk diterima tidaknya permohonan tersebut. Dan bukan berarti orang yang telah serius berdoa dan sungguh-sungguh tidak mudah untuk dikabulkan. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mengetahui kapan doa itu akan dikabulkannya. Untuk itu tidak menutup kemungkinan doanya akan dikabulkan pada waktu dan bentuk yang lain di luar dari harapan dan keinginan. Karena Allah lah yang paling mengetahui segala sesuatu yang gaib dan baik bagi hamba-hambanya. Sahabat yang beriman, itulah ciri-ciri doa kita dikabulkan dari sisi fisik atau mental kita. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah.